Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua taufik serta hidayahnya dan keberkahan di bulan suci yang penuh ampunan ini. Pemirsa MMB TV, tepat hari ini tanggal 17 Ramadan Ustaz ya. Betul. 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita sudah bersama guru kita Ustadz Yan Angga Setiawan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya baik ya Ustadz ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas apa Ustadz kira-kira? Akan membahas tentang nama-nama daripada bulan Ramadan. Nama lain daripada bulan Ramadan, kemudian kita kaitkan dengan nuzulul Quran. Oh iya, karena hari ini tepat tanggal 17 Ramadan ya diturunkannya Al-Quran ke bumi ini ya. Ya. Baik pemirsa MMB TV, mari kita simak bersama pembahasan mengenai tema yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Yan. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa MMB TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Semoga saum dan ibadah yang kita jalani di hari-hari yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan samudra hikmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat dicintai oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrus Syiyam. Jadi bulan suci Ramadan disebut bulan saum, di mana umat Islam di bulan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan saum atau puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qiyam, yang mana umat Islam di seluruh penjuru negeri berlomba-lomba di setiap malam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat tarawih. Bulan suci Ramadan disebut juga Syahrus Sabr. Jadi umat Islam yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dituntut untuk lebih bersabar di dalam menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak hanya menahan haus, betul, lapar gitu ya. Jadi harus sabar juga ya. Sabar dalam segi aspek kehidupan pun kita sebetulnya dituntut untuk bersabar, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Rahmat. Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang Allah, yang mana 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah, Syahrul Rahmah. Dan bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan dosa. Siapa-siapa orang yang menginginkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. Bulan suci Ramadan disebut juga itqan minan nar, yang mana daripada bulan suci Ramadan 10 hari ketiga pada bulan suci Ramadan merupakan ampunan
dosa bagi orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran, yakni bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan juga disebut Syahrul Quran, yakni bulan turunnya Al-Quranul Karim. Itu yang kita kan sering mendengar Ustaz ya, katanya tanggal 17 Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apa sepenuhnya tanggal 17 Ramadan? Dan saya juga pernah mendengar juga katanya tidak semua di tanggal 17 Ramadan Ustaz. Ya. Bukan sisanya ada di tanggal 20 atau silakan tanggal ganjil ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala qala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Hudan, menjadi petunjuk, minadh-dhalalah, daripada kesesatan. Jadi menjadi petunjuk daripada kesesatan. Barang siapa yang menginginkan terang benderang, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya Al-Quran, maka hendaklah ia untuk mempelajari Al-Quran. Menjadi petunjuk linnas bagi seluruh manusia. Wabayinatin, dan Al-Quran itu merupakan penjelasan-penjelasan minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan Al-Quran itu merupakan suatu pemisah, pembeda antara hak dan batil, antara yang maksiat, antara maksiat dan yang baik. Al-Quran, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan itu merupakan diturunkannya Al-Quran Keseluruhan. Yakni menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa tanggal 17 Ramadan merupakan tanggal diturunkannya ayat suci Al-Quran yang mana surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Pemirsa MMB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam turunnya Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan ada suatu dalil daripada Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 41. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Shadaqallahul azim. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan, dan kepada apa yang kami turunkan pada hari Al-Furqan. Apa yang dimaksud hari Al-Furqan? Pemirsa MMB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaumal taqal jam'an, yakni Al-Furqan itu hari bertemunya dua pasukan. Pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraisy. Yakni pada malam tanggal 17 Ramadan ini perang Badar. Ya, di sanalah turunnya awal mula ayat daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Di Gua Hiro itu guys. Ya. Pada malam tersebut turunlah ayat suci Al-Qur'an yang pertama kalinya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat suci Al-Quran secara keseluruhan, kita berbicara secara jumlatan wahidan, secara turun sekaligus daripada lauhil mahfud, minal lauhil mahfud ila sama'i dunya. Jadi Al-Quran itu
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Dari langit dunia diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasbil waqa'i. Jadi maknanya sesuai dengan kejadian-kejadian. Jadi ada yang dikatakan asbabun nuzul, seperti asbabun nuzul ayat-ayat daripada surah An-Nas, Al-Falaq itu ala hasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian. Jadi saya pernah dengar Ustaz ya, katanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah itu gimana Ustaz? Yani Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Oh ya, saya belum membahas tentang tanggal berapa Al-Quran diturunkan jumlatan wahidan secara sekaligus ke langit dunia. Pemirsa MMB TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kitab Tafsir As-Sawi jilid pertama diungkapkan wa tilkal lailah allati nuzila fiha al-Qur'an lailah 24. Jadi malam yang pertama kalinya diturunkan Al-Qur'an secara jumlatan wahidatan secara sekaligus adalah pada malam 24 fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi turun semuanya tuh ke langit dunia. Finalnya tanggal 24. Tanggal 24 Ramadan. Gitu, ya. Karena kan kita tahunya tanggal 17 Ramadan tuh turun Al-Qur'an gitu kan. Turun ayat yang tadi itu, yang surah Al-Alaq ayat 1 sampai Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Okay. Tapi secara keseluruhan memang tanggal 24 Ramadan. Ya mungkin pemirsa MMB TV ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang baru tahu gitu ya tentang ini ya, karena kita hanya tahunya tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Kita tidak tahu apakah 17 Ramadan itu turun keseluruhan ataupun sebagian daripada Al-Qur'an, yakni surah Al-Alaq. Betul ya. Silakan dilanjut. Lalu mengapa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi tidak serta-merta sekaligus? Jadi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Lalu mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan semuanya saja kepada Nabi seketika? Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul azim. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang yang kafir, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula nuzila alaihil Qur'an, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan jumlatan wahidah, yakni secara sekaligus. Jadi orang kafir bertanya kepada Nabi, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan jumlatan wahidah secara sekaligus. Kadzalika, yang demikian itu linutsabbita, kata Allah, untuk memperteguh, untuk memperkuat bihi, dengan diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, linutsabbita bihi fuadaka, untuk memperteguh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warattalnahu tartila, dan kami, kata Allah, membacakan Al-Qur'an secara tartil. Jadi Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa secara makna? Tartil itu perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, yakni sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan sifatul hurufnya, dengan tajwidnya, dan dengan kaidah-kaidah yang ada. Begitu. Baik pemirsa MMB TV,
nampaknya Ustaz kita pembahasannya makin seru ya. Tetapi kita terpaksa harus menyimpulkan segera karena durasi kita sangat terbatas Ustaz. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan membahas kembali ya. Ustaz boleh disimpulkan atau saya ada pertanyaan pamungkas nih Ustaz ya? Ya, sebelum Ustaz menyimpulkan ya. Baik. Jadi ini kan Quran sudah turun nih sudah kita terima kan Quran ini. Kemudian banyak di antara kita ya termasuk mungkin saya. Jadi Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja Ustaz. Jadi jarang dibaca gitu Ustaz. Nah ini tips dari Ustaz bagaimana caranya agar kita senantiasa mencintai Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup bahkan yang Rasulullah terima sebagai mukjizat ini Ustaz. Pemirsa MMB yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci. Kitab yang maha luhur, kitab yang tidak ada yang membandingi keluhurannya. Kitab suci yang mana? Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran adalah kitab suci la raiba fi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana agar supaya kita termotivasi supaya rajin membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus pertama-tama itu harus ditanamkan bahwa kita itu cinta dulu kepada ayat suci Al-Quran. Kalau kita sudah tertanam merasa cinta kepada ayat suci Al-Quran, pasti kedepannya kita semakin rajin, semakin getol mempelajari atau membaca ayat suci Al-Quran. Yang pertama ditanamkan dalam jiwa sanubari kita bahwa kita harus mencintai Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian wahai umat Rasulullah SAW, wahai umat Islam, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai syafaat, memberi pertolongan bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi poin ini Ustaz berarti kita harus sampai tahapan kita merasa perlu dengan Al-Quran Ustaz ya. Oke. Karena kalau kita merasa tidak perlu, justru kita kurang mencintai Al-Quran ya. Ada lagi satu ayat yang saya perlu tekankan, bahwa di dalam kita mencintai Al-Quran harus betul-betul Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup kita. Bahkan ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, man syakka bil Quran faqad kafara. Jadi barang siapa yang ragu sedikit pun, punya keraguan dalam hatinya, ragu tentang keotentikan Al-Quran, walaupun hanya sedikit keraguannya, faqad kafara, maka sungguh orang tersebut keluar daripada ajaran Islam. Dan jangan sekali-kali kita mempermainkan atau memperolok-olokkan ayat suci Al-Quran. Ulama ahlus sunnah wal jamaah bersepakat, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran faqad irtadda, maka sungguh dia telah murtad. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran yang sangat mencintai Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mungkin waktu juga yang harus menghentikan kita Ustaz. Betul. Oke, pemirsa MMB TV dimanapun berada, supaya lebih berkah acara ini, kita akhiri dengan doa saja Ustaz. Ya, doa Ustaz. Ya, silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana
وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pemirsa MMN TV dimanapun berada, akhirnya kita harus mengakhiri kajian kita pada episode kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan tentu dengan pembahasan yang lebih menarik Ustaz ya. Atau barangkali pembahasan ini belum tuntas 100%, bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Ya, akhirnya saya Reza Hilman mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.